Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, di sini kita lihat Filipi 4 ayat 6. Kemarin sudah dibahas oleh saudara kita ya, bagaimana orang yang khawatir. Nah, di sini pasti semua pasti khawatir. Tidak ada satupun yang tidak khawatir. Ya, namanya manusia pasti ada khawatir. Yang tidak khawatir itu adalah orang yang sudah meninggal. Ya, dia tidak mungkin khawatir karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang masih hidup pasti ada kekhawatiran. Nah, di sini kita lihat untuk mengatasi khawatir yang melanda kehidupan kita adalah doa yang benar. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena khawatir itu mengakibatkan ya melenyapkan damai sejahtera kita. Benar nggak? Saya merasakan ya, kalau saya khawatir semuanya lemah. Ya, di sini saya mencoba untuk menulis ya saya. Jadi karena khawatir mengakibatkan lenyap damai sejahtera dalam hati yang bila tidak diaktifasi ya, kecil hati atau minder atau mendua hati, patah hati, terus gelap hati. Gelap hati itu yang paling parah. Gelap hati itu kenapa? Karena dia gelap hati, nggak ada terang firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia murtad. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita melihat. Jadi doa yang benar yang dituntut di sini ya. Doa yang benar adalah resep yang manjur. Jadi di sini bukan berarti saya katakan doa yang manjur itu doa itu biasa-biasa saja. Tetapi doa yang manjur itu benar-benar besar khasiatnya ya. Jadi di sini kita lihat dikatakan karena doa yang benar adalah mendatangkan damai sejahtera Allah sehingga kita beroleh ketenangan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Memang benar. Kalau saya di dalam pendahuluan ini saya selalu memikirkan gini. Kenapa ya orang khawatir? Kenapa saya khawatir? Padahal saya tahu Allah yang hidup, Allah yang baik, ya seperti tadi kita mengatakan Allah itu baik, tapi hanya di mulut, tapi di hati nggak ada. Itulah penyebabnya kenapa kita tetap khawatir. Ya, di sini kita lihat ya di dalam Filipi 4 ayat 6 ya sudah dikatakan kalau tadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini kita lihat rahasia mengatasi khawatir ya, yaitu doa. Tadi saya sudah katakan bahwa doa orang yang benar itu pasti dia tidak akan khawatir. Nah, berdoa adalah cara menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah. Banyak kita, di antara kita atau banyak termasuk saya ya, kalau khawatir itu, kalau sudah khawatir, berdoa juga paling hanya separuh. Separuhnya saya ambil kembali. Itulah penyebabnya sehingga doa kita menjadi terhalang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kalau kita berbicara tentang doa, mungkin kita mengatakan setiap hari saya berdoa. Apakah kita berdoa sungguh-sungguh? Apa kita sudah berdoa doa yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kadang-kadang kita hanya ucapkan saja, tapi
tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti kita contohnya doa hari Rebo, doa hari Sabtu, itu sebenarnya di situ yang Tuhan tuntut kita, ya. Nah, di dalam kapasitas sebagai Bapa, maka kita anak-anaknya berhak menyerahkan segala kekhawatiran kita. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai anak Tuhan, kita punya hak untuk menyerahkan seluruh doa-doa kita. Mungkin pada saat pagi hari ini kita mempunyai masalah yang besar. Mungkin pada saat pagi hari ini kita merasa Tuhan kok belum jawab doa saya. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa doa orang yang benar pasti Tuhan menjawabnya. Amin. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ya, di dalam Lukas 4, kembali lagi Lukas 4 ayat 6 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginan dan permohonan dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di dalam Lukas 11, mari kita baca Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi di sini kita lihat di dalam ayat ini, makasih Pak. Jadi di sini kita lihat bahwa doa orang yang benar, ya, menuntut penyerahan secara sepenuh hati. Jadi kalau kita berdoa, janganlah kita separuh kita doakan, ya sudah saya menyerahkan separuh saja, yang separuhnya biarin aja. Nah, itu salah. Firman Tuhan menuntut kita supaya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat kita harus meyakini bahwa apa yang kita doakan, ya, bukan hanya didengar oleh Allah saja, tetapi juga sudah beroleh jawaban, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar jawaban kita, doa kita. Tuhan sudah menjawab. Makanya kalau kita berdoa, kadang-kala kalau berdoa saya bilang Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Karena apa? Saya percaya. Kita yakin apa yang kita lakukan itu Tuhan mau supaya kita berdoa dengan benar. Nah, di sini kita lihat. Bukankah doa orang benar kalau benar-benar didoakan besar kuasanya? Kalau kita berbicara tentang doa, ini luar biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 15 sampai 16 kita baca. Yakobus 5 ayat yang ke-15. Yakobus 5. Ya. Yakobus 5 ayat 15. Tolong Evi baca. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Iya. Ayat Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Di sini kita lihat. Doa yang kita sungguh-sungguh percaya, pasti kita akan menerima jawaban dari Tuhan.
Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kadang doa kita sendiri nggak dipercayai gitu, nggak dipercaya bahwa doa saya ini benar loh. Jarang itu terjadi. Makanya pada pagi hari ini saya menyampaikan bagaimana cara mengatasi kekhawatiran kita adalah cara pertama berdoa. Berdoa supaya kita mendapat jawaban. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa orang Hindu? Orang Hindu itu kalau namanya agama, namanya penyembahan, namanya persembahan, mereka sungguh-sungguh. Karena apa? Mereka percaya sekali kalau dewa-dewa mereka akan menjawab doa-doa mereka. Apa yang mereka minta pasti Tuhan berikan. Jadi kalau yang sakit pasti disembuhkan. Nah, kenapa kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak percaya bahwa doa kita Tuhan menjawab? Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kepada kita, dengan iman kita mampu percaya, mampu tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mendapat jawaban daripada Allah. Tapi kadangkala kita mengatakan, lah saya sudah berdoa, saya sudah baca firman, saya sudah menyembah Tuhan, tapi kok nggak dijawab? Malah ada masalah yang begitu besar. Malah kok saya seperti saudara sepupu saya ya, seperti saudara saya, mamanya meninggal, dia bilang gini, ya saya nggak mau Tuhan lagi. Saya nangis. Dia bilang, kenapa nangis? Iya, saya sedih karena kamu bilang bukan Tuhan lagi. Saya sedih. Nah itu kadangkala karena apa? Karena kecewa. Karena dia tidak seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya. Sepertinya sulit untuk menerima kenyataan. Apalagi maminya yang dia kasihi, hanya satu-satunya maminya yang dekat dengan dia. Terus Tuhan ambil. Dia mengatakan, Tuhan ini tidak adil buat saya. Tapi saya katakan, tidak. Tuhan itu adil. Tuhan itu baik. Justru karena keadilannya lah sehingga Tuhan panggil mami. Amin. Kalau bukan Tuhan yang adil, dia pasti menderita lebih lama lagi. Kamu mau lihat mamimu menderita sampai lama-lama? Ya enggak, katanya. Ya udah, kamu kembali kepada jalan yang benar. Sampai saat ini pun dia masih, saya nggak tahu, pagi ini saya belum cek dia sudah pergi gereja atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya hanya berdoa, biarlah Tuhan yang menggerakkan hatinya. Saya percaya setiap doa orang yang percaya, setiap doa yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan menjawabnya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, permohonan. Permohonan di sini adalah doa yang benar mengandung unsur permohonan kepada Allah. Kalau kita membaca tadi di dalam Filipi 4 ayat 6, di situ ada kata permohonan. Jadi saya mengambil ada tentang doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, kita lihat permohonan. Permohonan adalah tindakan meminta belas kasihan yang biasanya ya disetiap dengan sikap atau ekspresi menarik hati. Jadi kalau memohon sesuatu, ya, memohon sesuatu pasti kita mulai. Contohnya ya, saya memberi contoh saja. Contohnya anak muda, sepasang anak muda, cewek dan cowok. Cowok ini kalau dia ada maunya, ya, kalau ada maunya, dia mulai meminta sesuatu. Kalau dia mau meminta itu, dia membawa bunga satu tangkai. Itu biasa anak muda ya. Dia membawa bunga satu tangkai, terus dia langsung berlutut. Apakah engkau menerima cintaku? Nah, seperti itu ya. Itu seperti anak muda ini. Nah, di sini kita lihat, ya, kita lihat. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memohon sesuatu kepada Tuhan itu jangan hanya sambil lalu.
Ya, kita lihat yang cowok tadi ini, bagaimana caranya supaya dia cintanya diterima oleh cewek ini. Dia berlutut, dia memberikan setangkai bunga. Itu satu tanda bahwa dia lagi suka. Saya nggak tahu cewek itu terima apa enggak, ya. Tapi kalau dia dengan memang dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar dia menunjukkan bahwa permohonan dia itu benar-benar berasal dari hatinya, saya percaya pasti cewek itu akan menerima cintanya. Ya, bunga itu pasti diterima. Itu tandanya menerima satu permohonan. Nah, di sini sama juga dengan kita dengan Tuhan. Kadang-kala kita memohon kepada Tuhan itu hanya sambil lalu. Yang pentingnya saya datang, ya udah. Tapi kadang-kala kita tidak merasa apa yang kita mohon. Kita tidak pernah permohonan kita itu dengan sungguh-sungguh hati kita. Itulah sebabnya kenapa setiap doa kita tidak dijawab Tuhan. Permohonan kita tidak dijawab Tuhan. Kadang-kala kita meminta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memohon tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, kita meminta, saya ini ya, pernah kemarin saya meminta, Tuhan tolong saya mau pingin punya HP yang HP yang pentingnya saya bisa punya HP dan karena HP yang satu itu panas sekali, orang telepon itu sudah nggak bisa, jadi kadang mati gitu ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, terus saya diingatkan, apakah itu kebutuhanmu atau karena keinginanmu? Saya bilang, iya Tuhan, mungkin karena keinginan, tapi kan saya butuh Tuhan. Pertama saya butuh untuk ngajar, ya. Kalau hanya harap laptop, kadang laptop panas, langsung hang juga. Jadi mau nggak mau, saya harus pakai HP. Akhirnya, ya istilahnya saya mau menang diri sendiri, istilahnya gitu ya. Jadi, Mbak Tuhan saya butuh kok. Nah, tetapi kadangkala handphone ini menjadi hamba. Apa kita menjadi hambanya? Kenapa? Setiap saat kita begini, setiap saat handphone gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mempergunakan dengan baik itu bagus. Nah, seperti kita sekolah memang anak sekolah sekarang ini butuh handphone. Tapi handphone itu bukan digunakan untuk main game. Amin. Atau nonton film kartun atau film film Korea. Itu masalahnya. Kenapa? Makanya kenapa Tuhan belum menjawab permohonan? Karena itu Tuhan bilang itu bukan kebutuhanmu, itu karena keinginanmu. Nah, jadi pada pagi hari ini bukan berarti semua tidak boleh punya handphone, enggak. Boleh punya handphone semua, tapi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Yes, amin. Ya. Di sini kita lihat banyak sampai sakit hati sama Tuhan. Saya minta yang bagus kok Tuhan tidak kasih. Terus kemarin saya nonton satu video, di situ ada tukang ojek. Temanya itu kejujuran ya. Jadi siapa yang jujur dia akan mendapat sesuatu gitu. Kemarin ada yang dapat motor, terus kemarinnya lagi ada yang dapat handphone gitu. Nah, pada saat dia ojek ini disuruh sama ini ya. Jadi Gojek Send, terus dia kirim. Kamu bawa ini alamatnya, tolong diantar ke sini. Nah, Bapak ini dengan jujurnya, memang tukang ojek ini jujur banget ya. Nah, padahal handphone di situ iPhone semua, dua iPhone dia bawa. Sampai di rumah itu dia ketok pintu. Padahal yang titip itu di belakangnya naik mobil mereka. Terus dia ketok pintu. Akhirnya dia telepon, Mas, saya sudah ketok pintu tapi nggak ada orang di rumah ya. Oh ya, sebentar Pak ya, katanya. Saya keluar, ternyata keluar dari mobil. Terus kok keluar dari mobil? Kan Bapak tadi ini yang kasih saya handphone. Nah, akhirnya dia bilang, kalau orang yang jujur ini ada dapat hadiah. Apa yang dia lakukan? Dia dapat hadiah handphone iPhone 11. Dia langsung berlutut, cium
lantai. Dia bilang, ya Allah, terima kasih katanya. Saya tidak membayangkan dapat handphone ini, katanya gitu. Berapa tahun saya kumpul baru saya dapat bisa beli iPhone 11, katanya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita sebenarnya kalau kita butuh, memang itu kebutuhan kita, pasti Tuhan kasih. Kalau saat ini Tuhan belum menjawab doamu, berarti Tuhan ingin lebih sungguh-sungguh lagi. Doa yang benar, yang sungguh-sungguh. Jangan berhenti, jangan diem, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Nah, pada saat pagi hari ini kita lihat, jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di sini dikatakan bahwa permohonan itu kepada Allah itu harus didasari oleh permohonan yang bersifat kebutuhan pribadi, ya. Tadi saya sudah ceritakan. Nah, di sini kita lihat permohonan adalah mendekatkan seseorang dengan keintiman sambil berbicara, ya, dengan penuh keyakinan kepada siapa yang kita bicara, yaitu kepada Allah. Dan permohonan mengandung dengan kata Allah, ya. Jadi sehingga kita mempunyai keyakinan di dalam Dia pada saat kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa atau kalau kita memohon sesuatu, kita harus berdasarkan dengan iman percaya kita, dengan sungguh-sungguh, dengan doa yang benar. Jangan sampai kita salah berdoa, ya. Kadang banyak kita berdoa tapi gak usah deh gitu. Saya berdoa sebentar ini. Saya berdoa kalau saya butuh. Kalau saya tidak butuh, gak usah berdoa. Makanya Tuhan menguji kita sampai sejauh mana kita mau berdoa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, kalau yang pertama tadi untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu doa. Yang kedua, permohonan. Itu yang sangat penting di dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, ucapan syukur. Nah, tadi saya duduk di situ, saya bilang gini sama Tuhan. Saya pegang perut saya, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur apa yang Tuhan lakukan pada hari ini. Sekarang gak rasa lagi sakitnya. Itu luar biasa. Di saat kita berserah, seandainya tadi saya katakan, Bapak, saya gak bisa. Waduh, pasti saya sudah muntah-muntah di rumah. Sudah gak tahu jadi apa udah gitu. Tetapi saya melihat, saya lawan, saya bilang Tuhan tidak. Karena saya harus menyampaikan firman Tuhan ini supaya bisa bersambung. Kalau nggak saya sampaikan hari ini berarti nggak